Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Bisnis Digital, mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Di sini kami akan menanyakan video wawancara kami terhadap salah satu UMKM di Kota Tegal. Pertama-tama kenalkan, nama saya Chandra Wahyu Nugroho. Saya Alina Pramodita. Saya Mania. Saya Desari. Pertama-tama dengan nama siapa ya, Kak? Nama aku Rifa. Udah berapa lama jualannya, Kak? Udah berarti dari bulan November. November ya? Iya, dari bulan November. Halo, di sini saya akan menjelaskan dari salah satu 4 pilar, yaitu adalah pilar pemasaran. Pilar pemasaran adalah unsur utama yang menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan pemasaran agar produk dan jasa dapat diterima oleh konsumen ataupun pelanggan. Nah, di UMKM yang kita tuju, si pemasarannya itu melalui Instagram ataupun TikTok. Terus biasanya kakak itu ngepromosiin lewat sosial media nggak selain TikTok? Lewat Instagram juga sih. Instagram juga ada? Iya. Berarti Instagram sama TikTok ya? Iya, Instagram sama TikTok. Biasanya kalau misalkan lagi sepi, biasanya mbak aku nge-live di TikTok. Jadi biar Biar ada pelanggan. Oh iya, berarti lewat digital gitu ya? Nah, pemasaran TikToknya itu adalah sangat aktif ya. Memposting sangat aktif sampai mempunyai follower 4.000 pengikut. Di sini bisa dilihat kalau postingnya itu sangat rajin sekali ya. Terus juga dia sangat memasarkannya dengan baik di TikTok. Customer Relation Manager atau CRM adalah strategi atau sistem yang digunakan untuk membangun, menjaga dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. CRM juga membantu perusahaan mengelola data pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan, memberikan pelayanan yang lebih baik, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, penerapan CRM di UMKM yang kami wawancarai sudah melakukannya dengan sangat baik. Dikarenakan UMKM yang kami wawancarai sangat aktif melakukan pemasaran di media sosial seperti di TikTok dan Instagram agar tujuannya itu menjaga dan membangun hubungan dengan pelanggan. Hubungan CRM dengan pemasaran sangat erat dikarenakan pemasaran bertugas menarik calon pelanggan melalui promosi, penetapan harga, dan berbagai strategi pemasaran. Sedangkan CRM berperan dalam menjaga hubungan dengan pelanggan setelah mereka melakukan pembelian. Dengan adanya CRM, UMKM dapat mengetahui kebutuhan dan kebiasaan pelanggan sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, mempertahankan loyalitas pelanggan, serta meningkatkan peluang terjadinya pembelian ulang. Pilar ini adalah bagian bisnis yang bertugas untuk mengelola seluruh aktivitas yang berkaitan dengan uang, mulai dari modal, pemasukan, pengeluaran, hingga keuntungan. Dari UMKM yang kami wawancarai, baru menerapkan sistem pembayaran berupa kris dan transfer. Pembayarannya itu berarti pakai apa aja ya, Kak? Bisa pakai cash, bisa kris, juga bisa transfer gitu. Oh, berarti bisa transfer? Iya. Oh, terus apakah kakak kayaknya kerja sama Shopee Food atau Grab Food gitu nggak, Kak? Enggak. Enggak ya? Paling cuma misalkan kalau mau DO gitu nanti kirim pakai Maxim gitu. Bisa. Setelah memahami tentang pilar keuangan dalam bisnis, muncul sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana perusahaan dapat mengelola seluruh aktivitas keuangan secara efektif, efisien, dan akurat. Nah, disinilah peran Transaction Processing System, yaitu TPS. TPS adalah sistem informasi yang digunakan untuk mencatat, mengelola, menyimpan, dan memproses transaksi bisnis setiap saat secara real time. Transaksi berupa penjualan, pembelian, pembayaran, penerimaan uang, maupun pengelolaan stok. Dalam UMKM, contoh penerapan TPS dalam UMKM misalnya adalah menggunakan aplikasi kasir yang terhubung dengan sistem persediaan dan laporan keuangan. Jadi, saat pelanggan membeli, data dapat masuk ke dalam sistem, hingga selanjutnya
TPS secara otomatis, menghitung total pembayaran, mencatat pemasukan, mengurangi jumlah stok, serta menyimpan seluruh data transaksi ke dalam database. Operasional adalah kegiatan yang berkaitan dengan proses menjalankan bisnis sehari-hari. Berdasarkan dari UMKM yang kami wawancarai, menurut penjual pada kegiatan operasional seperti produksi barang, pengelolaan stok, pengiriman, dan pembayaran pelanggan masih dilakukan secara manual. Setelah melihat pilar operasional, kita dapat melihat bagaimana pilar tersebut diterapkan dalam kegiatan bisnis melalui Supply Chain Management atau SCM. SCM menjadi sistem yang menghubungkan seluruh proses mulai dari pemasok, produksi, distribusi, hingga produk diterima oleh pelanggan. Pada UMKM yang kami tuju, pemilik usaha belum melakukan metode SCM dan masih menggunakan metode manual. Saat ini banyak UMKM masih mencatat stok barang di buku tulis dan melakukan pemesanan bahan baku melalui telepon atau pesan singkat. Cara ini sering menimbulkan masalah seperti stok habis tanpa disadari, kelebihan persediaan, atau keterlambatan pengiriman karena informasi tidak tercatat dengan baik. Kondisi idealnya, UMKM menerapkan Supply Chain Management atau SCM dengan menggunakan sistem digital yang menghubungkan pemasok, persediaan, penjualan, dan distribusi. Seluruh data pembelian, stok, dan penjualan juga tercatat secara otomatis sehingga lebih akurat dan mudah dipantau. Dari pilar operasional, mari kita lanjutkan ke pilar selanjutnya. Selanjutnya mari kita bahas pilar sumber daya manusia. Dalam informasi bisnis, SDM bukan hanya soal mengelola karyawan, tapi juga mengelola data untuk mengoptimalkan kinerja. Dengan sistem informasi bisnis, perusahaan bisa melakukan 3 hal utama secara otomatis. Pertama, ada administrasi. Pengajian dan absensi jadi jauh lebih cepat dan minim kesalahan. Yang kedua, ada analisis performa. Memantau kinerja karyawan berdasarkan data nyata. Yang ketiga, ada pengembangan data untuk memastikan prosesnya dan pelatihan tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara dari UMKM, sistem informasi masih belum diimplementasikan pada bagian SDM. Setelah memahami apa itu SDM, muncul pertanyaan, bagaimana perusahaan dapat mengelola seluruh aktivitas SDM secara efektif dan efisien? Disinilah Enterprise Source Planning berperan. Enterprise Source Planning atau ERP merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis ke dalam satu database, sehingga informasi dapat diakses secara real-time oleh setiap divisi. Dengan ERP, perusahaan dapat bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan mengurangi kesalahan akibat data yang terpisah-pisah. Penerapan ERP pada bidang SDM dapat memberi berbagai manfaat, di antaranya mengelola data karyawan dalam satu sistem yang terpusat, mencatat absensi secara otomatis, menghitung gaji, tunjangan, dan lembur secara otomatis berdasarkan data yang tersedia, mengelola pengajuan cuti dan izin secara digital, dan memantau kinerja karyawan melalui laporan yang dapat diakses kapan saja sebagai dasar pengambilan keputusan.